Wanita itu dengan ketakutan menemukan kemeja yang suaminya kenakan saat kremasi ternyata muncul secara misterius di rumah. Dia langsung teringat serangkaian kejadian aneh yang terjadi baru-baru ini. Beberapa hari sebelumnya, dia terbangun dari tidur. Dalam mimpinya, suaminya kembali. Padahal suaminya sudah meninggal 7 hari yang lalu. Dia pikir itu hanya mimpi buruk. Namun saat melihat ke sekeliling, dia terkejut menemukan sebuah cincin di meja samping tempat tidur. Awalnya dia mengira itu adalah cincin kawinnya. Namun setelah memeriksa, cincin miliknya masih ada di jari. Dia langsung merasa keringat dingin, karena cincin itu ternyata milik suaminya. Padahal dia ingat dengan jelas bahwa dia sendiri yang memegang cincin suaminya saat kremasi. Ketika wanita itu mulai bingung dari mana cincin itu berasal, suara tawa dari kamar anaknya terdengar. Seolah-olah suami dan anaknya sedang bermain. Wanita itu buru-buru berlari menuju kamar anaknya. Namun di dalam kamar tidak ada siapa-siapa. Anaknya dengan polos berkata, "Tadi ayah yang sedang bermain petak umpet dengannya." Wanita itu berpikir mungkin anaknya sangat merindukan ayahnya, dan hanya mengalami halusinasi. Dia pun menenangkan anaknya dengan lembut. Namun kejadian berikutnya semakin membuatnya cemas. Aroma parfum tua yang familiar tercium di udara. Namun dia ingat semua barang peninggalan suami sudah dibakar bersama kremasi. Ia mulai merasa curiga. Anaknya tetap bersikeras mengatakan bahwa ayah ada di sana. Wanita itu menoleh. Dan benar saja, di balik tirai ada sosok bayangan. Dia langsung terkejut. Dengan gemetar dia memberanikan diri membuka tirai. Namun tak ada apa-apa. Hanya kegelisahan yang tersisa. Dia tak menemukan apa-apa yang aneh. Akhirnya dia menidurkan anaknya dan berpikir bahwa ini semua adalah halusinasi karena kesedihan mereka. Namun saat dia meraih cincin itu, cincin tersebut tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, foto pernikahan mereka jatuh dari dinding. Dia kembali terkejut. Namun setelah memeriksa, ternyata itu hanya paku di dinding yang lepas. Namun kemana perginya cincin itu masih menjadi misteri. Keesokan harinya, wanita itu terbangun dan terkejut saat melihat foto pernikahan mereka sudah terpasang kembali di dinding. Padahal dia sangat yakin foto itu tidak digantungkan kembali kemarin. Kemudian dia bangun dan menuangkan segelas susu. Namun setelah mengantar anaknya ke sekolah, dia kembali dan mendapati susu itu sudah berubah menjadi kopi. Padahal hanya suaminya yang suka minum kopi. Ketakutan kembali menyelimuti dirinya. Saat itu juga, seorang petugas lotre datang menemui wanita itu, memberitahunya bahwa suaminya memenangkan hadiah besar, dan meminta dia untuk menebus hadiah tersebut sebelum tengah malam di toko nomor 444. Petugas itu juga mengatakan bahwa suami membelinya pada tanggal 4 April, dan itu adalah hari yang sama dengan hari kremasi suaminya. Wanita itu mulai merasakan kebingungan kembali. Malam harinya, wanita itu pergi ke alamat yang tertera di kartu nama dengan hati cemas. Namun yang dia temui malah sebuah kuburan yang menyeramkan. Saat dia berbalik, dia melihat petugas kebersihan yang tadi ada di sana juga tiba-tiba menghilang. Ketika kakinya gemetar karena ketakutan dan dia tak tahu harus berbuat apa, sahabatnya datang tergesa-gesa. Wanita itu segera menceritakan semua yang telah terjadi. Sahabatnya berpikir bahwa ini hanya sebuah lelucon, dan bahwa dia hanya berhalusinasi. Namun wanita itu yakin suaminya kembali. Dia pun mengulang kata-kata anaknya. Sahabatnya kemudian menyarankan untuk memasang kamera pengawas di rumah. Di tengah malam, wanita itu terbangun karena merasa ada seseorang yang masuk rumah. Dia terkejut dan segera bangun untuk memeriksa. Namun tidak ada yang mencurigakan. Dia kemudian pergi ke kamar anaknya. Melihat anaknya tidur nyenyak. Lalu dia membuka aplikasi kamera pengawas. Namun dia terkejut melihat ada sosok bayangan di jendela kamar tidurnya. Dia gemetar dan ponselnya jatuh dari tangannya. Dia dengan suara gemetar bertanya siapa itu. Namun tidak ada jawaban. Wanita itu panik dan segera mengambil ponselnya kembali dan menelepon sahabatnya. Beberapa saat kemudian, sahabatnya datang dengan terburu-buru. Wanita